welcome, it's Putri. Salam kenal. Oke, pada video kali ini aku mau ngebahas tentang tes kesehatan Poltekkes Jakarta 1. Tapi sebelum aku bahas, aku minta maaf dulu ke kalian karena aku jarang upload video-video tentang Poltekkes. Karena emang saat ini aku lagi sibuk banget sama tugas-tugas, sama deadline-nya itu cepet banget. Jadi aku belum ada waktu buat bikin video, tapi saat ini aku punya waktu atau nyempetin waktu untuk kalian semua. Jadi aku buat video tentang uji tes kesehatan. Nah, kalian juga harus punya waktu ini buat aku untuk nge-subscribe itu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Oke, tapi aku juga mau minta maaf dulu nih ke kalian semua kalau ada suara-suara yang ngeganggu kayak suara burung atau suara kuping itu, karena di depan rumah aku itu ada beberapa burung yang suaranya cukup mengganggu yang aku gak bisa kontrol. Aku minta maaf banget ya. Oke, kita ke pembahasan. Jadi waktu itu aku lulus Poltekkes tahun 2019. Aku lulus uji tulis Penmaru. Nah, kemudian ada tes yang kedua yaitu uji tes kesehatan. Pada waktu 2019 itu kan belum ada pandemi COVID-19. Jadi Poltekkes bisa nentuin nama-nama yang sudah lulus di uji tulis Penmaru ini untuk ke rumah sakit yang sudah ditentukan buat uji tes kesehatan. Jadi waktu 2019 kita uji tes kesehatannya sudah ditentuin langsung rumah sakit mana yang akan dituju oleh Poltekkes Jakarta 1 ini. Nah, waktu itu aku dapat di salah satu rumah sakit swasta di daerah Jagakarsa. Cukup lumayan jauh ya dari rumahku. Aku ada di daerah Bogor, terus ke Jagakarsa, lumayan. Nah, jadi waktu itu aku datang pagi-pagi sama bapakku, terus nanya satpam kira-kira selesai sampai jam berapa. Kata satpam sampai sore. Nah, otomatis aku suruh bapakku pulang dong karena kesian pulang nunggu. Nah, abis itu ada temen aku nih yang satu SMK sama aku, jadi aku bareng dia. Terus kita diarahin ke lobby. Nah, di lobby itu suruh nunggu beberapa menit. Terus ada karyawan atau perawat yang nyuruh kita ambil nomor gitu. Aku waktu itu belum tahu itu nomor apa, dan ternyata itu nomor untuk kita uji tes itu. Aku dapat nomor nggak jauh banget gitu, masih nomor 1 sampai 10-an gitu, karena aku kan datangnya pagi, terus belum banyak juga yang datang, jadi aku dapat nomor awal-awal. Nah, setelah kita ngambil nomor, kita diarahin ke basement rumah sakit. Kita nunggu di situ, terus yang lain juga pada datang, udah banyak yang datang, terus kita ngisi formulir, terus diarahin ke ruangan yang udah ditentuin. Waktu itu kita masuk ke rumah sakitnya, terus kita duduk nunggu. Nah, sambil nomor 1 itu dipanggil. Nah, giliran aku nomornya dipanggil, aku maju, terus aku tes kesehatan mulai dari tinggi badan sama berat badan. Terus diarahin ke ruangan yang sudah ada dokternya. Jadi pemeriksaan fisik sama dokter. Waktu itu pemeriksaannya tes pupil mata sama refleks mata kalau nggak salah, terus periksa keadaan mulut, gigi, gusi, lidah segala macam tuh diperiksa. Kitanya mangap gitu. Terus habis itu tes suara dada, suara jantung, suara paru dites juga pakai stetoskop sama dokter. Habis itu udah selesai, kita keluar duduk lagi kita masih nunggu giliran. Nah, habis itu aku dipanggil lagi, itu tes buta warna. Ternyata pakai kartu-kartu yang dikhususkan buat buta warna gitu, kayak kita nyebutin angka yang terdapat di dalam gambar itu angka berapa aja, itu kalau nggak salah nyebutin sampai berapa banyak gitu. Nah, udah nih kartunya kalau nggak salah kayak gini, nanti aku taruh di sini bentuk contoh kartu buta warna tuh kayak apa. Oke, udah uji tes buta warna, kemudian disuruh nunggu lagi. Nah, aku nunggu teman aku juga. Terus udah selesai, kita diarahin keluar rumah sakit, ke lobby lagi. Ternyata selanjutnya itu tes ronsen dada. Diarahin lagi ke ruang radiologi. Aku sama temen aku masuk ke ruang radiologi. Nah, di sini yang aku sesali dari pelayanan atau SOP rumah sakit ini yang aku gak suka itu pas saat di ruang radiologi. Karena waktu itu yang di ruang radiologi itu perawatnya dua-duanya itu cowok. Nah, terus mereka nyuruh kita untuk buka baju semuanya dan ganti baju dengan baju oka atau baju gaun gitu yang udah disediain sama ruang radiologi. Oke lah, kita masuk ke ruangan salin baju.
sama teman aku, tapi di situ aku bilang ini beneran beli semua gitu. Iya beneran gitu. Nggak mau kan cowok, aku bilang kayak gitu. Gini pokoknya aku sambil kata kesel sih sama temen aku, terpaksa harus buka semuanya. Akhirnya ya udah keluar, terus di ronsen juga satu-satu, temen aku dulu baru aku di ronsen dadanya, tempelin dada ke alat monitor yang ada di depan, terus di ronsen. Udah habis itu udah kita salin baju kita lagi, udah salin baju lagi, udah nih kita keluar. Tapi pas keluar dari situ kita nggak diarahin kemana-mana, jadi kita langsung boleh pulang. Nah nanti hasilnya itu diumumin langsung sama Poltekkes Jakarta 1. Nah abis dari ruang radiologi itu kita pulang nih. Aku pulang naik Grab karena nggak mungkin kan, bapakku sudah jemput karena jauh juga lumayan waktunya. Terus udah aku naik Grab aja. Udah. Nah terus kan pada saat tes uji kesehatan itu aku juga masih ke sekolah SMK aku kan buat ngurusin uji kompetensi, UFORM, ijazah dan lain sebagainya. Jadi waktu itu aku tanya ke salah satu guru aku yang ada di SMK, kebetulan guru aku juga perawat kan. Aku tanya ke guru aku, Kak memang kalau di ruang radiologi itu perawatnya cowok ya gitu dua-duanya atau gimana? Terus kata guru aku, enggak, adalah ceweknya gitu. Terus dia bilang, nih masa sih waktu itu di ronsen sama temen aku nih yang satunya dibuka semua pak badannya, tapi perawatnya dua cowok. Saya nggak terima lah pak, jelas saya kan cewek nih. Terus habis itu awalnya saya dilihat sama cowok lain yang begitu tadi, harusnya nggak kayak gitu tuh, rumah sakit gimana sih? Terus juga nggak tahu, nggak ngerti, saya udah kesel banget nih sampai sekarang. Aku bilang kayak gitu kan. Nah ternyata kata guru aku itu harusnya kalau yang diperiksa tuh cewek minimal ada satu perawat cewek, nggak cowok dua-duanya. Nah makanya itu dia yang aku sesali banget dari SOP di rumah sakit tersebut. Sampai sekarang juga aku masih ada kesel gitu karena ya kata aku dilihat gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi, emang itu prosedurnya. Mungkin kalau kalian belum tahu nih ya, jadi kalau kalian nanti ada tes ronsen dada atau ronsen toraks lah, kalian kalau misalkan di ruang radiologi itu cowok, perawatnya cowok atau yang mau ronsen itu cowok, nggak ada ceweknya, kalian harus protes, harus bilang, dan kalian harus ngajuin kalau kalian maunya sama cewek gitu. Karena itu boleh banget kita sebagai pasien menentukan kenyamanan kita sebagai cewek gitu, nggak mau kan aurat kalian dilihat sama cowok lain. Belajar dari pengalaman aku buat kalian semua nih, aku juga nggak bakal mau lagi kalau misalkan ada tes kesehatan, misalkan aku mau kuliah lagi atau mau kerja, ada tes kesehatannya, terus tiba-tiba disuruh ronsen, ada perawatnya nggak ada ceweknya, aku bakal komplain di situ. Ini pelajaran berharga buat aku, sama ini juga jadi pelajaran atau jadi contoh buat kalian juga ya. Oke. Nah udah habis tes kesehatan itu diumumin sama Poltekkes bahwa aku lulus lagi di tes kesehatan. Nah tapi ada yang beda nih sama tes kesehatan tahun 2020. Aku nanya ke adik tingkat aku, kalau tahun 2020 kan udah ada pandemi COVID-19, jadi mereka itu melakukan tes kesehatannya secara mandiri di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas. Nah nggak jauh beda sih prosedurnya atau tes kesehatan yang aku lakuin sama adik tingkat aku tahun 2020. Mungkin tahun 2021 sekarang juga nantinya kalian bakal tes kesehatan yang kurang lebih sama kayak aku atau adik aku lakuin. Nanti aku bakal taruh formulir waktu adik tingkat aku tes kesehatan kurang lebih seperti ini formulirnya ya. Ada tes pemeriksaan fisik juga, tinggi badan, berat badan, pemeriksaan mata, terus pemeriksaan auskultasi atau suara jantung sama parunya didengarin juga, terus ada tes buta warna juga. Tapi yang nggak ada di formulir ini itu tes ronsen dada. Oke, jadi kalian beruntung banget kalau nggak ada tes ronsen dada atau nggak ngerasain pengalaman kayak aku yang buruk, yang menurut aku itu paling buruk sih pengalaman aku. Nah, oke, segitu aja video dari aku tentang tes kesehatan di Poltekkes Jakarta 1. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Poltekkes Jakarta 1, kalian boleh banget komen di bawah ini agar aku
buat video-video apa selanjutnya yang kalian mau tahu gitu tentang podcast ini. So, dari kalian jangan lupa di subscribe YouTube channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya, dan juga jangan lupa untuk di like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you di next video. Bye.